Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 15 Juni 2022, Pekan Biasa ke-11. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab kedua Raja-Raja bab 2 ayat 1, ayat 6 sampai 14, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6 dan ayat 16 sampai 18. Kedua bacaan liturgi hari ini mengingatkan kita semua sebagai orang yang percaya pada Tuhan akan orientasi hidup kita. Orientasi hidup kita adalah surga. Apakah siapa saja boleh masuk surga? Surga adalah milik orang-orang yang mau menjalankan hidup keagamaannya, hidup keimaannya menurut perintah Tuhan. Nabi Elia dalam bacaan yang pertama hari ini dengan sangat istimewa terangkat ke surga. Saya kira banyak dari antara kita yang mengagumi cerita Nabi Elia. Seorang nabi yang luar biasa, dan cara terangkat ke surga juga sangat luar biasa, sebagaimana yang diceritakan dalam bacaan yang pertama hari ini. Tapi kalau kita bisa bertanya lebih lanjut, mengapa Nabi Elia mengalami semuanya itu? Jawabannya tidak lain tidak bukan karena Nabi Elia telah melaksanakan hidupnya sebagai seorang utusan Allah, sebagai seorang nabi menurut ketentuan yang diberikan Allah kepadanya. Maka Nabi Elia dengan cara yang istimewa terangkat ke surga, disaksikan oleh Elisa. Saudari dan saudara yang terkasih, Yesus dalam bacaan Injil hari ini menegaskan kepada para muridnya dan kita semua yang percaya kepadanya saat ini untuk melaksanakan kewajiban keagamaan dengan cara yang tulus, dengan cara yang benar. Ada 3 kewajiban agama. Pertama, memberi sedekah. Yang kedua, berdoa. Dan yang ketiga, berpuasa. Saya kira ini adalah kewajiban keagamaan yang ada pada setiap agama. Perbedaannya mungkin terletak pada bagaimana cara melaksanakan kewajiban keagamaan itu. Dan Yesus justru sangat menekankan dan menggarisbawahi soal cara melaksanakan kewajiban keagamaan itu kepada para muridnya saat itu, dan kita sekalian yang saat ini merenungkan sabdanya. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menegaskan supaya kita semua jangan melaksanakan kewajiban keagamaan seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang melaksanakan kewajiban keagamaan supaya dilihat orang. Sekali lagi, Yesus mengingatkan para muridnya dan kita sekalian supaya tidak melaksanakan kewajiban keagamaan supaya dilihat orang. Melaksanakan kewajiban keagamaan dengan motivasi seperti itu tidak ada artinya di hadapan Allah. Maka Yesus memberikan tips kepada para muridnya saat itu dan kita sekalian, bagaimana seharusnya dengan benar
kita semua melaksanakan kewajiban keagamaan itu. Bagaimana kita harus memberi sedekah, bagaimana kita harus berdoa, dan bagaimana kita mesti berpuasa. Kalau memberi sedekah, janganlah tangan kananmu tahu apa yang diberikan oleh tangan kiri. Kalau kita harus berdoa, kita harus masuk ke kamar kita untuk berdoa kepada Allah yang tersembunyi. Dan kalau kita berpuasa, kita juga diminta untuk berpuasa tanpa menampakkan raut wajah kita yang begitu lusuh, yang begitu kusut, sehingga memberi kesan kepada orang, wah, orang ini sedang berpuasa. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau kita melaksanakan kewajiban keagamaan supaya dilihat orang, Yesus tegaskan, berarti upah kita sudah kita terima, yakni pujian yang diberikan oleh sesama manusia kita yang melihat kita melaksanakan kewajiban keagamaan itu. Karena kita sudah mendapat upah dari manusia yang memuji dan memuliakan kita, menganggap kita hebat karena apa yang kita lakukan diketahui oleh mereka, lalu akhirnya kita kehilangan pemberian, balasan, rahmat dari Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, mari kembali kita melihat bagaimana praktek hidup keagamaan kita. Apakah seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat? Ataukah kita memang melaksanakan itu dengan tulus ikhlas? Hanya Allah yang tahu. Tuhan memberkati.